Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayol ikhwah azani wa azkullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya di pagi ini kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melangkahkan kaki kita dari tempat kita, dari rumah kita, untuk menuju tempat yang dimana kita sedang berada di sini, yaitu majlisul ilm. Di dalam majlis al-ilmu, yang dimana kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju kebaikan itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga setiap langkah yang kita langkahkan itu bisa menghapus dari dosa-dosa yang kita miliki. Yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Yakinlah Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita selama kita memiliki keyakinan bahwasanya Allah memang memiliki hak untuk itu. Oleh karena itu jamaah Allah Ta'ala, apapun yang kita lakukan maka adalah selalu husnudzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dalam talabul ilm, mencari ilmu semacam ini, hendaklah kita berhusnudzon kepada Allah. Dengan kita datang di majlisul ilm, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan memahami ilmu, kita akan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita memiliki pemahaman demikian, Allah akan memudahkan itu semuanya. Insya Allah Allah mudahkan. Akan tetapi ketika kita datang dalam satu majelis ilmu atau akan melakukan kebaikan, tapi kita dengan rasa ragu, kita dengan rasa ketika mau melakukan kebaikan itu ya apa tidak, kita tidak ada keyakinan akan mendapatkan kebaikan dari amalan kebaikan tersebut, maka Allah berfirman, Rasul bersabda, Allah berfirman dalam diskusi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka bersangkalah baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan manfaat di dalam amalan kita, khususnya dalam thalabul ilm. Ayol ikhwah azani wa azkullah. Kita pada kesempatan pagi ini akan melanjutkan kembali kajian yang sebelumnya sudah kita lakukan, yaitu kita membacakan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang di mana hadis yang sekarang kita akan kita bacakan insyaallah adalah hadis yang ke-7 yang terkait dengan ad-dinu an-nasihah. Itu agama adalah nasihat, yang dimana mungkin panitia membuat judul dengan redaksi lain, yaitu nutrisi hati. Maka nasihat itu adalah salah satu makanan hati. Sudah kita mungkin sampaikan sebelumnya bagaimanakah namanya diri kita ini memiliki jasad dan memiliki ruh, memiliki jasmani dan rahani. Maka kalau jasmani kita sudah paham makanannya, apakah itu dari sisi jumlah kita makan dalam sehari,
atau menu apa yang itu menyehatkan bagi diri kita. Maka hendaklah kita pahami juga bahwasanya hati ini juga butuh yang namanya nutrisi, butuh namanya makanan yang kita harus seberapa banyak kita makan untuk hati kita, dan kita harus memiliki pemahaman apa yang menyehatkan terhadap hati kita masing-masing. Oleh karena itu di dalam hadis yang ketujuh ini itu terkait dengan masalah an-nasihah. Kita bacakan dulu lafaz hadisnya, yaitu an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya agama itu nasihat, qulna, kami bertanya, para sahabat bertanya, liman, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat itu? Maka Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Nasihat adalah lillah, untuk Allah, wali kitabi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk rakyat mereka atau untuk kaum muslimin secara menyeluruh. Ayolah ikhwah azani wa azakullah. Di dalam hadis ini perawi yaitu Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang dimana dari sejarahnya beliau sebelumnya adalah memiliki agama Nasrani. Jadi sebelum masuk Islam maka beliau beragama Nasrani. Dan beliau ketika memiliki agama atau beragama Nasrani, beliau adalah seorang yang ahli ibadah juga. Jadi kebiasaan beribadah sudah menjadi kebiasaannya. Dan beliau menjadi ahli ibadah bagi penduduk Palestina saat itu. Nah, ketika beliau kemudian pindah ke Madinah, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari ini, maka beliau kemudian memeluk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kita ketahui ya ikhwah azani wa azakumullah, beliau yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari di sini salah satu riwayat atau kisah yang dikenal, beliau pernah mengadakan satu perjalanan laut, ya. Kemudian qadarallahu masya Allah, Allah menghendaki Tamim Ad-Dari ini kemudian semacam tersesat di suatu tempat. Ketika ada tersesat di suatu tempat, kemudian beliau mendapati di situ, ketika turun di tempat itu, mendapati namanya Jassasah, dan kemudian ketemu juga dengan Dajjal. Nah, maka ketika beliau kemudian setelah bertemu dengan dua makhluk Allah ini, Jassasah dan Dajjal ini, maka kemudian kembali ke tempatnya dan bertemu Rasulullah SAW menceritakan tentang perjalanannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang apa yang ditemui oleh Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu ini. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu yaitu makhluk Allah yang namanya Dajjal yang akan muncul di akhir zaman itu sudah ada. Itu sudah ada. Maka melalui riwayat beliau inilah Rasul menyampaikannya. Titik pemahaman yang penting di sini tidaklah hanya sekedar cerita dari seorang sahabat kemudian langsung bisa diterima oleh yang lain sebelum dilegalisasi, sebelum disahkan bahasanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata kisah yang beliau sampaikan ini adalah memang Rasulullah SAW membenarkannya, bahkan disampaikan kepada yang lain. Ini menunjukkan wahyu dari
Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mungkin sedikit kisah lain ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau ditugasi untuk menjaga yaitu zakat. Kemudian ada setan yang berwujud manusia mencuri, ya, ditangkap minta dilepaskan, mencuri lagi ditangkap minta dilepaskan. Setelah ditangkap yang ketiga, maka setan minta dilepaskan dan mengajari ayat kursi, ya. Maka ketika mengajari ayat kursi supaya terhindar dari setan, Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau tidak langsung untuk menyampaikan kepada para sahabatnya, tapi beliau bertanya dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau yaitu mendapati pencuri, ya, selama 3 kali. Setelah ketika yang ketiga, maka kemudian diajari dengan ayat kursi untuk mengusir setan. Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka beliau Rasul mengatakan setelah dilapori oleh Hurairah radhiyallahu anhu ini bahwasanya sodaqo wa huwa kadzub, bahwasanya memang benar yang disampaikan itu, tapi dia itu pendusta. Benar yang disampaikan bahwasanya ayat kursi itu bisa untuk mengusir jin, mengusir setan, tapi dia pendusta. Setan ini adalah pendusta. Titik pentingnya oleh azani waskullah, bahwasanya tidak bisa kemudian dalil ini dikatakan kita boleh menerima apalagi belajar yang namanya kebenaran itu dari siapa saja. Kalau berupa informasi, ya, yang penting nanti informasinya disesuaikan dengan dalil. Tapi kalau belajar, enggak. Belajar tidak kepada orang atau kepada setan, ya, itu tidak diajarkan. Maka ini jangan salah dipahami ketika hadis ini diungkapkan, kemudian diambil kesimpulan berarti kita menerima kebenaran dari siapa saja, dalam arti pokoknya siapa saja yang mengatakan selama itu benar kita terima, kita bahkan belajar ke sana. Nah, dibedakan ya lehwah antara menerima informasi dengan belajar kepada dia. Kalau informasi memang benar, kita katakan benar. Kalau salah, ya salah. Nah, begitu juga yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu di sini. Beliau meriwayatkan tentang masalah ketemu dengan Jasasa dan Dajjal ini. Maka beliau membenarkannya, Rasul membenarkannya. Maka kalau dibenarkan oleh Rasulullah SAW, itu menjadi syariat, itu menjadi pembenaran. Itu yang terkait dengan yaitu perawi, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau juga dikenal dengan orang yang taat setelah masuk Islam, sebagaimana sebelum masuk Islam banyak membaca Al-Quran, dan beliau juga ikut berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang kita bacakan di sini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Nah, untuk memahami ini, maka ada 2 pengertian utama. Dengan banyak pengertian disampaikan oleh para ulama, ada 2 pengertian utama dari kata nasihat ini. Yang pertama, nasihat ini artinya adalah terambil dari kata nasoha. Nasoha artinya kholaso, yaitu bersih murni. Jadi nasihat itu adalah kemurnian atau kebersihan. Nanti maknanya apa kita sampaikan. Yang kedua bermakna khoto. Khoto itu yaitu khiyat itu menjahit. Menjahit. Satunya bersih, satunya menjahit. Apa makna dari ini? Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala sebagai pensyarah kitab ini sendiri. Maka beliau mengatakan ada satu kalimat yang berbunyi nasohar rojul saubahu. Seseorang itu menjahit bajunya, tapi pakai kata nasoha. Maksudnya adalah khoto, yaitu menjahit bajunya.
Kenapa nasihat itu dimiripkan dengan menjahit? Ya, maka kita pahami dulu kata menjahit. Namanya orang menjahit. Kalau sebelumnya itu berupa kain, ya berupa kain, maka penjahit ini akan bagaimanakah kain ini dipotongi, kain ini diukur sebagaimana pesanan, kemudian dijahit jadilah baju yang bagus sesuai pesanan atau mau dijual. Jadi artinya dari kain kemudian menjadi baju yang kita pakai itu berarti menjadi sesuatu yang lebih baik. Tidak hanya sekedar kain hanya dipakai begitu saja, enggak. Berarti menjadikan sesuatu untuk bisa lebih baik. Ini makna secara umum demikian. Jadi dihubungkan dengan jahitan, ini namanya seorang penjahit itu karena dia pekerjaannya merubah dari asalnya kain menjadi baju yang itu lebih baik. Atau sudah berupa baju, sudah berupa celana, ternyata robek dan yang lainnya dijahit supaya baik lagi. Nah, ini hubungannya antara jahitan dengan nasihat. Intinya yaitu apa? Menjadikan satu yang lebih baik. Kemudian dari kata ini, maka nasihat ini merupakan suatu ungkapan, suatu ucapan yang dimana ini salah satu bahasanya jawami'ul kalim, salah satu hal yang berisi tentang masalah yang singkat, padat, kemudian maknanya sangat dalam. Ini namanya jawami'ul kalim. Jadi hadis ini ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ini merupakan bentuk hadis yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan diungkapkan Rasulullah SAW yang dinamakan dengan jawami'ul kalim, yaitu isinya itu padat dan kemudian nilainya itu sangat dalam, padat, singkat, jelas, bahasa kita seperti itu. Ya, ayo ikhwah azani wa azkullah. Dan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, tidak nabi-nabi yang sebelumnya. Terkait dengan masalah agama ini nasihat, maka ada beberapa pengertian kenapa agama dikatakan nasihat. Apakah agama ini hanya nasihat saja? Padahal banyak agama. Maksudnya isinya agama ini kan banyak, tidak hanya nasihat. Kita melaksanakan sholat, kita kajian semacam ini. Ini isi daripada agama. Orang berperang itu juga bagian dari agama dan yang lainnya. Maka yang pertama, bahwasanya hampir semua agama, hampir isi semua agama adalah nasihat. Artinya inti dari din itu adalah nasihat. Diambil dari mana? Satu, dari hadis yang kita bacakan ini dimiripkan dengan hadis yang terkait dengan haji. Rasul bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Haji itu adalah arafah. Intinya bahwasanya seorang itu sudah berhaji atau belum kalau dia melakukan apa? Wukuf di arafah. Kalau dia melakukan berbagai macam manasik haji tapi tidak wukuf, ya belum haji. Maka dikatakan al-hajju arafah. Artinya amalan haji tidak hanya wukuf di arafah saja. Ya, ada yang namanya tawaf, sa'i, kemudian mabit di Musdalifah, di Mina, ya, kemudian lempar jamarat, lempar jumroh. Itu semuanya adalah manasik haji. Tapi dikatakan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Ini menunjukkan intinya haji adalah wukuf di arafah. Maka ad-dinu an-nasihah, bahwasanya agama adalah nasihat. Berarti inti agama itu adalah nasihat. Ini sangat penting ya ikhwah untuk kita pahami. Kalau kita memiliki, yaitu menjadi kewajiban bahkan untuk menyebarkan Islam, untuk mendakwakan Islam, ingat cara kita mendakwahkannya yang terpenting adalah dengan nasihat ini.
Ya, tertib dengan cara nasihat. Itu makna yang pertama dari nasihat. Kemudian yang kedua, bahwasanya ad-dinu an-nasihah ini arti secara bahasa yang pertama kali. Nasoha bimakna khalasa. Nasoha bimakna khalasa, yaitu nasoha itu nasihat bimakna khalasa, murni, bersih. Artinya apa? Agama Islam itu berisi kemurnian, berisi sesuatu yang bersih. Kalau ada orang mencampuri di dalam agama ini, atau bahkan dia itu mengurangi, menambah dari agama ini, maka amalan yang dilakukan tertolak, tidak diterima, tidak sesuai dengan syariat. Maka din, agama Islam adalah agama yang murni. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Agama sudah sempurna. Maka kalau kita ingin mengamalkan agama, maka kita harus paham agama ini sudah sempurna, dan kita harus murni melakukan yang sempurna ini. Kita tidak mengurangi, kita tidak menambahinya. Maka inilah dikatakan ad-dinu an-nasihah. Jadi kita harus memurnikan di dalam agama ini. Dalam contohnya, yaitu dalam amalan kita, bagaimanakah kemurnian ini terwujudkan? Yaitu berupa keikhlasan. Kita sholat harus ikhlas, kita puasa harus ikhlas, kita zakat harus ikhlas, kita baca Quran harus ikhlas. Maka ikhlas adalah kemurnian. Ya, khalasa. Ikhlas adalah kemurnian. Maka seluruh amalan kita itu harus murni, harus ikhlas. Ini asal kata dari nasihat. Nah, maka dua kata inilah ya ikhwah azanikullah, sehingga dikatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi tidak dimaknai pendek, agama adalah nasihat, kemudian tidak memahami makna terdalamnya, maka nasihat ini memang masuk ke dalam seluruh amalan kita. Baik amalan kita yang berisi ibadah seperti tadi sholat, puasa, zakat, yang di situ bermakna adalah kita harus memurnikan. Atau amalan yang memang kita memberitahu orang lain, mengajak orang lain berdakwah, itu memang berupa nasihat. Sehingga tersimpulkan dari sini ya ikhwah azani yazkullah, makna nasihat itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kesempurnaan kitabnya Al-Quran, dan kesempurnaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi kan ada 5, yaitu lillah, li kitabih, wali rasulih. Makna 3 yang pertama ini menunjukkan akan kesempurnaannya. Kemudian yang kedua sebaliknya, wali a'immatil muslimin wa amatihim, kepada pimpinan kaum muslimin ataupun rakyat di dalam suatu negeri itu. Kalau untuk dua yang terakhir ini menunjukkan tentang kekurangannya dari pimpinan, kekurangan dari rakyat, maka butuh nasihat. Ya, butuh nasihat. Oleh karena itu kita akan sampaikan di sini 5 poin penting ini yang terkait dengan nasihat ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Yang pertama, sebelum yang pertama, para sahabat bertanya ketika diberitahu tentang ad-dinu an-nasihah, mereka bertanya liman, untuk siapa? Untuk siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini para sahabat memahami ketika dikatakan agama itu nasihat, maka pemahaman kita pun kalau namanya nasihat adalah untuk orang, ya, untuk orang lain. Nggak mungkin kita menasihati misalkan benda mati, ya, itu adalah benda hidup. Pemahaman para sahabat seperti itu. Nasihat untuk siapa saja wahai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu qala lillah wali kitabi wali rasuli. Kalau dua yang pertama ini yang menjadi pertanyaan dan bahkan yang ketiga, bagi Allah, bagi kitabnya, dan bagi rasulnya. Kalau yang keempat dan kelima sudah tidak ada iskal, tidak ada permasalahan. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin. Tapi tiga yang pertama, apakah Allah butuh nasihat? Apakah kitab ini butuh nasihat? Apakah Rasul butuh nasihat? Maka ini tadi kita katakan, makna nasihat untuk tiga yang pertama ini tidak sama dengan nasihat untuk dua yang terakhir. Bisa dipahami ya? Jadi makna nasihat untuk tiga yang pertama itu tidak sama dengan makna nasihat untuk dua yang terakhir. Sehingga harus didudukkan. Kalau orang tidak belajar seperti kita sekarang ini, akan kita bacakan makna dari kelima ini, dia akan menganggap aneh. Ini hadis gimana ya? Masa Allah butuh nasihat? Masa Al-Quran kitab juga butuh nasihat? Ya, ini namanya memang kita katakan dia belum belajar mengenai penjelasannya. Maka alhamdulillah kita sekarang akan menyampaikan penjelasan ini meskipun mungkin secara singkat. Yang pertama, ya ikhwah azani wa azkullah, lillahi, bahwasanya nasihat itu untuk Allah. Apa maknanya nasihat untuk Allah? Maka Syekh Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan secara singkat mengenai hal ini, fan nasihatu lillahi azza wa jal hiya an nasihatu lidini. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah nasihat untuk agamanya. Untuk agamanya. Apa maknanya? Kadzalika demikian itu bil qiyami bi awamirihi wajtinabi nawahihi. Maksudnya adalah caranya dengan al-qiyam, melaksanakan perintah-perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi nasihat untuk Allah maksudnya adalah kita itu hendaklah melakukan perintah Allah dan kita menjauhi larangan-larangannya. Wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabati ilaih, dan kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa tawakkuli alaih, dan kita tawakal berserah diri kepada Allah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min syairil islami wa syara'i, dari berbagai macam syiar Islam dan syariat-syariatnya. Maka di sini maknanya ikhwah azani wa azkullah, bahwasanya an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah itu maknanya adalah, karena tadi kita sampaikan ini menunjukkan kesempurnaannya Allah, maka kewajiban kita untuk mengikuti perintah Allah, untuk menjauhi larangannya. Dan lebih jauh dari itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi sendiri dan juga Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid, bahwasanya maknanya adalah yansarifu ilal imani billah, kita harus mengarahkan, memalingkan untuk beriman kepada Allah. Nasihat untuk Allah artinya apa? Kita beriman kepada Allah. Wa nahyi syirki anhu, dan meniadakan kesyirikan. Kita harus meniadakan kesyirikan. Wa tarkil ilhadi fi sifatih, dan kita tidak boleh kita tinggalkan yang namanya ilhad, itu menyimpang dari atau tidak meyakini makna-makna dan sifat-sifatnya. Bahwa sofahu bisifatil kamali wal jalal, dan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, yang maha sempurna dan maha tinggi. Wa tanzihu subhanahu wa ta'ala, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala an jami'an wa inna qais, dari berbagai macam yang bersifat kekurangan. Kita harus sampaikan bahwasanya Allah sempurna dan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Wal qiyamu bi ta'atihi, dan kita melakukan apa yang kita bisa lakukan berupa ketaatan.
wa mu'adatum man asa, dan kita akan memerangi orang-orang yang bermaksiat kepadanya, wa jihadu man kafara bih, dan berjihad kepada orang yang mengingkarinya, wal i'tiraf bi nikmati wa syukri 'alaiha, dan kita mengakui nikmatnya dan bersyukur atasnya, wal ikhlasu bi jami'i umuri, dan ikhlas dalam segala umur, dalam segala perkara. Ayo ikhwah azanikullah. Maka dari sini nasihat lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwasanya itu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita bagaimanakah mengikuti perintah-perintah Allah. Kewajiban kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 91, di sana ada makna yang berupa keikhlasan, akan tapi pakai kata nasihat. Allah menyebutkan laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillah wa rasulih ma 'alal musina min sabil wallahu ghafurur rahim. Yang artinya bahwasanya tidak ada dosa, ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang lemah untuk tidak pergi berperang. Jadi boleh kalau namanya lemah, ya, wanita, anak-anak, orang yang sudah renta, tidak pergi berperang itu boleh. Wala 'alal mardo, dan juga orang yang sedang sakit boleh tidak pergi berperang. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna haraj, dan juga orang yang tidak memperoleh apa yang mereka infakkan, nggak punya bekal untuk pergi berjihad. Idza nasahu lillah wa rasulih, apabila mereka itu berlaku ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Tapi kata-katanya di sini bukan idza akhlasa, tapi idza nasahu, ketika mereka itu nasoha, maknanya adalah kholasa tadi. Jika mereka memurnikan itu untuk Allah dan untuk Rasulnya. Artinya apa? Mereka sebenarnya ketika tidak lemah, mereka pergi berperang. Maka perangnya harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulnya. Maka dikatakan idza nasahu lillah. Itu jika mereka itu ikhlas karena Allah. Ma'alal musina min sabil. Ya, tidak ada alasan apapun, ya, untuk menyalahkan terhadap orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayo ikhwah azani waskullah. Jadi ini makna secara singkat bahwasanya an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah itu adalah bagaimanakah hamba, bagaimanakah kita semuanya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kita mentaati segala perintah-perintah Allah. Dan kita bagaimanakah bisa mencoba berusaha untuk bisa memurnikan hati kita ikhlas karena Allah di dalam segala macam perbuatan kita. Itu adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya adalah hukum yang wajib. Kemudian ayat ikhwah azani waskullah. Yang kedua, wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Kitabnya secara khusus di sini dikatakan kitab, yaitu Al-Qur'an. Ya, kalau umum kan wali kutubi dalam kitab-kitabnya, tapi ini kitab. Dan untuk kitabnya itu Al-Qur'an. Kenapa nasihat itu untuk kitabnya? Maka maknanya sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya ini adalah maknanya tidak sama dengan yang keempat dan yang kelima. Maka Syekh Utsaimin mengatakan terkait dengan makna ini, al-imanu bi annahu kalamullah. Nasihat untuk kitabnya maknanya kita hamba ini harus beriman bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan juga kitab-kitab yang lain, kitab Zabur, Injil, Taurat adalah kalamullah semua. Wa annahu mustamilun alal ahbaris shadiqah wal ahkamil adilah. Dan
kitab Allah, khususnya Al-Quran, itu mencakup berita-berita yang shadiqah, berita-berita yang benar, wal ahkamil adilah, dan hukum-hukum yang adil. Jadi ini isinya kitab. Yang pertama disebutkan sini adalah berita yang benar, hukum yang adil, wal qasasun nafiah, dan kisah-kisah yang bermanfaat. Kisah-kisah yang bermanfaat. Wa annahu yajibu an yakuna tahakumu ilaihi fi jami'i syu'uniha. Maka wajib untuk menjadikan hakim, wajib untuk berhukum dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran, dalam kitab ini, dalam seluruh urusan. Ayolah ikhwah azani wa azkullah. Ini makna nasihat untuk kitabnya. Dan Al-Quran sebagaimana kita ketahui adalah merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita itu apa terhadap Al-Quran? Selain kita itu meyakini Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagaimanakah kita harus memperlakukan Al-Quran? Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Jadi ini namanya nasihat. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran supaya kita menjadi lebih baik? Maka kembali kita ingatkan makna yang awal tadi, ya. Nasihat adalah membuat sesuatu yang lebih baik. Maka Al-Quran kalau kita bermuamalah dengannya, ya kita bermuamalah itu kita ya membacanya, kita menghafalnya, kita memahaminya, itu namanya muamalah. Maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi nasihat bagi kita. Ya, maka dikatakan wali kitabi, untuk kitabnya artinya bagaimanakah kita memperlakukan Al-Quran ini. Ayo ikhwah azani waskullah. Maka ringkasnya, ketika kita ingin bermuamalah dengan Al-Quran, yang pertama hendaklah kita itu, yaitu pada tingkatan yang awal ini, kita bisa membaca Al-Quran itu dan kemudian menghafalnya. Ini tingkatan yang paling dasar, tingkatan yang paling awal, yaitu bisa membaca Al-Quran. Karena ayat yang pertama saja turun adalah bacanya apa? Iqra, bacalah. Dan kita tahu ketika ayat ini turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa baca tulis apa tidak? Lah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi disuruh iqra, disuruh membaca. Ini menunjukkan bagaimanakah bahwasanya Al-Quran ini baik kepada orang yang dia itu sudah bisa membaca ataupun belum bisa membaca, no problem bahasanya, tidak ada masalah. Yang penting kalau bagi orang yang bisa membaca, dia bisa baca mandiri. Tapi bagi yang belum, bagaimana? Sebagaimana malaikat Jibril ngajari Rasul SAW adalah untuk ditirukan. Subhanallah, inilah diantara mukjizat Al-Quran, bahwasanya ketika seorang yang dia itu belum bisa membaca, katakanlah anak kecil, ya, yang mungkin masih usia ya 3, 4 tahun, 5 tahun, belum pernah diajari cara membaca Al-Quran, tapi sejak awal oleh orang tuanya dibiasakan menghafal Al-Quran. Apa hasilnya? Subhanallah, ya. Meskipun dia itu belum bisa, kalau diberikan mushaf Al-Quran suruh baca mungkin tidak bisa, tapi bisa jadi surat sekian juz itu sudah hafal. Ini keistimewaannya Al-Quran. Tidak bisa baca tapi hafal, tapi harus diberi tuntunan tadi itu, dituntun, ya, dibiasakan. Maka bagi orang ketika dia itu sudah bisa membaca, katakanlah huruf-huruf, ya kalau kita bahasa Indonesia, tempat lain ya bahasanya sendiri-sendiri, maka dia wajib untuk juga bisa membaca Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar hafalan saja, ya. Kalau kita bisa membaca, maka nanti tahu, oh hafalannya keliru karena bacanya tidak seperti itu. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadisnya, yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran,
Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat nanti sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat bagi para pemiliknya. Ini menunjukkan bagaimanakah kita disuruh membaca Al-Quran. Nah, tingkatan setelah membaca itu adalah hafal. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada pemilik Al-Quran, sahibul Quran. Kalau orang yang membaca Al-Quran itu bisa jadi dia belum memiliki hafalan, tapi kalau sudah dikatakan sahibul Quran berarti dia sudah menghafalkan, sudah punya hafalan. Apa hadis Rasul, sabda Rasul, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dengan tartil sebagaimana kalian membacanya di dunia dengan tartil pula. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga nanti sesuai dengan ayat akhir yang engkau baca, yang engkau hafalkan. Ini motivasi bagi kita, ya, dorongan bagi kita untuk selain membaca Al-Quran adalah menghafal. Semakin hafalannya banyak, kedudukannya semakin tinggi. Kedudukannya semakin tinggi di surga nanti. Maka yang pertama adalah untuk Al-Quran, yaitu an-nasihah li kitabih, nasihat untuk kitabnya adalah kita membaca dan menghafal. Kemudian yang kedua, ya ikhwah azani asqullah, yaitu mentadabburi, mengkaji, merenungi, ya, tentang ayat-ayat atau kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, di sana Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Maka ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ya, afala yatadabbarunal Qur'an. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran? Artinya, ya, hayatilah Al-Quran, tadabburilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, pahamilah Al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka akan terkunci? Kalau mereka tidak memahami Al-Quran, hatinya bisa terkunci, hatinya bisa tertutup. Ini menunjukkan bagaimanakah Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca dan dihafalkan, tapi harus dipahami maknanya, harus memahami maknanya. Lebih dari itu, ya ikhwah azakumullah, setelah kita memiliki kemampuan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, maka yang ketiga atau keempat, ajarkanlah. Ya, ajarkanlah kepada yang lainnya Al-Quran ini. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang ta'allam, yang belajar Al-Quran, wa 'allamu, dan mengajarkannya. Maka kalau sudah punya ilmu tentang Al-Quran, ajarkanlah. Dan ini wajib bagi orang tua, ya, baik itu ayah atau ibu, abah ataupun ummahat, ya, untuk mengajari putra-putrinya Al-Quran. Ya, tidak cukup hanya, kan sekarang sudah banyak TPQ sudah, orang tuanya tinggal naruh ke sana, tidak cukup. Yang jadi masalah apa? Anaknya ditaruh di TPQ, belajar Al-Quran bisa, pulang ke rumah nanya orang tuanya, Pak atau ayah, ya, tadi di TPQ diajari begini, lupa ya, ini tadi bacaannya apa ya? Nah, orang tuanya nggak ngerti, ya nggak mungkin lah ya, tanya ke gurumu sana, ya nggak mungkin seperti itu. Maka ini kesalahan yang besar. Maka orang tua punya kewajiban bagaimanakah mengajari sendiri, yaitu putra putrinya. Meskipun tidak salah menaruh di TPQ dan yang lainnya, tapi yang bersangkutan harus memiliki ilmu tentang hal itu bisa baca atau bahkan punya hafalan Al-Quran. Dan yang terakhir tentang Al-Quran adalah, yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran tersebut.
ketika kita sudah bisa baca, hafal, kita merenungi, kita mengajarkan, jangan lupa kalau kita mengajarkan Al-Quran, kita hendaklah juga mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Tayyib. Sekarang yang ketiga, yaitu wali rasulihi, dan untuk rasulnya. Ini penjelasannya sebenarnya agak panjang, tapi kita sampaikan yang singkat-singkat. Syekh Utsaimin menyebutkan secara singkat terkait dengan makna wali rasuli, nasihat untuk rasulnya. Apa maknanya? Beliau mengatakan al-imanu bihi, yaitu beriman dengan rasul, khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu rasulullah, bahwasanya beliau adalah utusan Allah, ila jami'il alamin, untuk seluruh alam. Meyakini bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah untuk seluruh alam. Wa mahabbatuhu, dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assi bihi, dan menjadikan suri toladan. Wa tasdiq, dan juga wa tasdiqu khabarihi, dan membenarkan beritanya, membenarkan hadisnya. Wa imtithalu awamirih, dan mengikuti atau melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabu nahyih, dan menjauhi larangan-larangannya. Waddifa'u an dinih, dan membela agamanya. Ini makna ad-dinu li rasulih. Agama itu nasihat untuk rasulnya. An-nasihatu li rasulih, nasihat untuk rasulnya. Jadi yang pertama, iman kepada Rasul secara umum, khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai beliau, kita harus menjadikan beliau suri toladan, kita membenarkan beritanya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan membela agamanya. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Makna ini sangat mencakup dan sangat padat. Nah, mungkin kita tahu bahwasanya hadis ini disampaikan itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka bagi para sahabat yang mereka mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika hadis ini disampaikan, maka para sahabat tugasnya itu adalah ketika beliau masih hidup, bagaimanakah para sahabat ini, mereka harus bahasanya total, ya, totalitas untuk, yaitu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Menyerahkan dirinya dalam hal apa? Dalam ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam masalah harta, ya, ketika ada permintaan Rasulullah SAW untuk diinfakkan, maka diinfakkan. Intinya mereka menunjukkan bagaimanakah sungguh-sungguh untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan segala kemampuannya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi taat pada Rasul, menolong Rasulullah SAW, memberikan hartanya dan berbagai macam hal yang dibutuhkan saat itu untuk perkembangan Islam. Maka tidak sedikit kita ketahui dalam sejarah bagaimanakah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dibantu yang oleh namanya para sahabat-sahabat yang mulia di dalam mengembangkan, dalam menyebarkan agama Islam ini. Adapun kita setelah Rasulullah SAW wafat, maka kita sampaikan tadi itu bahwasanya bagaimanakah kita harus menjadikan beliau suri toladan. Yang terpenting adalah ittiba'ur rasul. Yang terpenting adalah mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti ini itu sebagaimana yang tadi kita katakan, dalam makna syahadat Rasul ada 4 hal yang tidak boleh kita lupakan. Ya, 4 hal itu adalah tadi sebagian bisa kita singgung. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Maka kita harus mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijtinabu manahanu wa zajar, kita menjauhi apa saja yang beliau larang.
Kemudian yang terakhir, alla yubadallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini maknanya bahwasanya nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa melaksanakan tuntutan empat hal ini adalah tuntutan syahadatul Rasul. Kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuntutannya empat ini. Maka ittiba'ur Rasul adalah mencakup empat ini. Maka perhatikanlah, apakah kita itu sudah mentaati semua perintah Rasul? Apakah kita sudah membenarkan hadis-hadis Rasul yang sahih? Apakah kita sudah menjauhi larangan beliau? Ya, apakah kita sudah beribadah sesuai dengan cara yang beliau ajarkan? Maka banyaklah kita itu untuk yaitu murajaah, untuk mengulang kembali tentang hal ini sehingga sesuai dengan tuntutan dari Rasulullah SAW, tuntutan dari syahadatul Rasul kita. Ayyuhal ikhwah azani waskullah. Maka tiga hal ini, an-nasihatu lillah, an-nasihatu li kitabi, wa nasihatu li rasulihi, ini maknanya seperti itu. Jadi justru kita itu yang harus mengikuti Allah, mengikuti kitab yaitu Al-Quran, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya nasihat untuk Allah, untuk kitab dan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang tinggal dua. Nah kalau dua ini, maka ini sebagaimana nasihat yang kita pahami. Yang keempat yang disebutkan yaitu li'a'immatil muslimin, nasihat untuk a'immah, untuk pemimpin kaum muslimin. Apa maknanya? Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan munasahatuhum, yaitu memberi nasihat kepada mereka, pada pimpinan kaum muslimin, bi bayanil haqqi, dengan penjelasan yang hak, penjelasan yang benar, wa adamit tashwishi alaihim, dan tidak membuat kekacauan kepada mereka, tidak memprovokasi, tidak mengkritik, tidak demo, ya, tidak turun ke jalan dan lain-lainnya. Maka ini namanya nasihat kepada mereka. Was-sabru ala ma yusalu minhum minal adha, dan sabar atas apa yang kita dapatkan dari mereka meskipun berupa gangguan. Maksudnya kita sebagai rakyat bukan hanya sekali dua kali, sering kita itu bahasanya dirugikan atas ulah pimpinan, atas ulah presiden. Ya, kewajiban seorang muslim adalah as-sabar, bersabar. Ya, bersabar dengan hal ini. Maka dari itu kuncinya di sini adalah bagaimanakah kita itu harus bersabar ketika kita memberikan nasihat kepada pimpinan kaum muslimin. Dan juga kita hendaklah musa'adatuhum wa mu'awanatuhum fima tajibu bil ma'unah. Kita hendaklah membantu, menolong mereka kalau memang butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Kadafil ada, sebagaimana kita yaitu mengusir musuh ya dari negeri kita tercinta ini. Walhasil ya ikhwah azani wa azkullah, nasihat untuk pimpinan kaum muslimin ini adalah ditujukan kepada penguasa. Kalau bahasa kita presiden. Bagaimanakah caranya? Sebagian tadi kita katakan, maka kita ulangi lagi, yaitu pertama dengan kita itu hendaklah mentaati mereka. Sejauh mana ketaatan kita kepada mereka, yaitu sejauh hal yang ma'ruf. Maka Rasul bersabda bahwasanya innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya, hanyalah ketaatan di dalam masalah kemakrufan, dalam masalah kebaikan. Oleh karena itu ya ikhwah azakumullah, Rasul juga bersabda dalam hadis yang lainnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam mereka bermaksiat kepada Allah. Selama pimpinan, penguasa, presiden dan yang lainnya menyuruh kepada yang ma'ruf, wajib taat. Ya, wajib taat. Apakah itu dalam
urusan din, dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia, yang itu merupakan kewajiban yang membawa kepada kemakrufan. Ya, makanya kita ingatkan jangan sampai kita itu ghulu berlebihan, karena di negeri kita ini asasnya itu bukan Al-Quran dan Sunnah, asasnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian kita mengatakan ini bukan negara Islam, ya, maka ini adalah orang yang ghulu, orang yang berlebihan. Tidak ada yang menyangkal orang yang memiliki ilmu bahwasanya negara Indonesia adalah Darul Islam. Negara kita adalah merupakan Darul Islam, negeri Islam, negeri kaum muslimin. Ya, tidak ada yang menyangkal hal itu. Kalau ada segelintir orang mengatakan bahwa ini adalah Darul Kufur, kebalik itu berarti akalnya. Kalau negeri semacam dikatakan Darul Kufur, terus Darul Islamnya yang gimana? Yang gimana Darul Islamnya? Mereka yang mengatakan bahwasanya negeri kita adalah Darul Kufur, itu pun juga menyaksikan Arab Saudi juga Darul Islam. Terus yang mereka inginkan apa? Maka ini adalah ghulu berlebihan. Maka kita harus berlepas diri dari yang demikian itu. Negeri kita adalah Darul Islam, adalah negeri Islam. Buktinya gampang, tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita dimudahkan, kita dibolehkan, kita diizinkan, tidak ada gangguan mengadakan kajian semacam ini. Ya, kita sholat 5 waktu, kita bisa puasa, kita bisa menunaikan zakat. Semuanya adalah aturan-aturan Islam. Kalau dikatakan Darul Kufur, ya berarti tidak ada itu semuanya. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kita berada di negeri ini yang merupakan Darul Islam, yang kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai macam amalan Islam yang ada di sini. Maka kita taat kepada pemerintah. Ya. Meskipun kita tidak pungkiri namanya pemerintah ada kedzaliman, dan hampir saja ya tidak ada satu penguasa pun yang tanpa berbuat zalim. Makanya kuncinya tadi adalah sabar. Makanya pesan Rasulullah SAW ketika terjadi kedzaliman yang dilakukan oleh para pemerintah atau presiden ataupun penguasa, maka Rasul bersabda isma wa ati, dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk, meskipun mereka memukul punggungmu, wa uhida maluk, meskipun mereka itu mengambil hartamu, isma wa ati, dengarkan dan taatlah. Artinya meskipun pemerintah berbuat zalim kepada rakyatnya, selama mereka itu tidak melarang kita untuk melakukan amalan Islam, biarkanlah itu dosa dia. Kalau kita protes, kita turun ke jalan, kita demo dan yang lainnya, ya kita dosa. Ya, tidak dibolehkan. Maka perhatikan di sini hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu. Kewajiban kita taat kepada pemerintah atau kepada penguasa, maka diantaranya disebutkan dalam hadis yang hadis ini hasan riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullah yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullah yaumal qiyamah. Hadis hasan riwayat Imam Ahmad, yang artinya man akrama sultanallah, barang siapa yang memuliakan yaitu sultan Allah, yaitu penguasanya Allah, presiden atau siapapun yang jadi penguasa, fid dunya, di dunia, ya di dunia ini, akramahullah yaumal qiyamah, Allah akan muliakan dia di hari kiamat. Jadi siapa memuliakan penguasa di dunia, dia akan dimuliakan nanti di akhirat. Memuliakan ya ikhwah bukan berarti kemudian menuruti seluruh apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan. Sudah ada koridornya tadi itu. Selama tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat, ya, maka kita tetap mentaatinya. Itu berarti memuliakan. Sebaliknya, waman ahana sultanallah, siapa yang dia itu menghinakan, merendahkan pemimpin Allah di dunia ini, ahanallahu yaumal qiyamah, Allah akan merendahkan dia di hari kiamat. Catatan penting ya ikhwah, ya, tidak hanya sekarang dan bahkan sebelum-sebelumnya, yang namanya presiden terpilih, apakah yang sekarang atau yang sebelumnya atau yang sebelumnya, itu Allah menentukan apa tidak? Itu Allah mentakdirkan apa tidak?
Nah, jawabannya pasti itu adalah takdirnya Allah. Seperti sekarang Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Ya, kalau Allah tidak takdirkan ya tidak jadi gitu. Ini prinsip seorang muslim. Karena Allah mentakdirkan menjadi pemimpin, ya kita kewajibannya adalah taat. Ya, ketaatan. Ayo ikhwah azani wasallallahu. Kemudian hadis yang kedua yang terkait dengan hal ini, kita disuruh bersabar tadi itu di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an." Barang siapa yang benci, tidak suka sesuatu dari pemimpinnya, ya tidak sesuatu dari pemimpinnya, dari presiden itu misalkan atau pemerintah yang di bawahnya, ya, fal yasbir alaih, hendaklah dia sabar atas hal itu. Fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Maka peringatan Rasulullah SAW, ya, kalau dia tidak sabar, kemudian dia itu memprovokasi, dia turun ke jalan, dia demonstrasi, maka Rasul mengatakan fa innahu laisa ahadun, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun minan nas dari manusia kharaja minas sultani shibron, dia keluar dari penguasa shibron meskipun sedikit, ya, shibron itu sejengkal, dia keluar dari ketaatan, famata alaihi, kemudian dia mati dalam kondisi tidak taat kepada pemerintah, illa mata mitatan jahiliyah, melainkan dia mati dengan kematian jahiliyah. Ya, ini ancaman bagi mereka yang tidak mau mentaati, yaitu pemimpin. Ya, maka dikatakan yaitu mata mitatan jahiliyah, mati dengan kematian jahiliyah, karena dia tidak mau taat kepada penguasa ini, tidak taat kepada pemimpin ini. Oleh karena itu ya ikhwah azzakallah, kalau kita misalkan ada penguasa yang salah, apakah kita diam saja sebagai tanda ketaatan? Boleh, kita itu memberikan nasihat juga boleh, karena memang fungsinya dalam hadis ini seperti itu, yaitu adinu an-nasihah, kemudian nasihat liaimatil muslimin, untuk pimpin kaum muslimin kita harus nasihati. Maka caranya disebutkan dalam hadis, tidak dengan semaunya sendiri. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Abi Asim, ya, dalam Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, maka Rasul memberikan bagaimanakah tata cara menasihati pemimpin. Nah, sebelum kita bacakan, ketahuilah ya ikhwah azzakallah, pemimpin di sini tidak hanya presiden, tapi juga termasuk jajaran-jajaran yang di bawahnya, ya, yang itu menjadi wakil-wakilnya. Misalkan presiden punya menteri, ya menteri juga pemimpin. Misalkan di bagian ini menterinya ini itu pemimpinnya. Presiden punya misalkan para gubernur, ya gubernur juga pemimpin. Wali kota juga pemimpin. Sampai Pak Lurah, Pak RT, Pak RW juga pemimpin. Ya, karena adalah merupakan panjang tangannya pemerintah. Itu adalah semuanya pemimpin. Yaitu yang legal semacam itu. Adapun yang tidak legal kan banyak, kadang-kadang mengangkat dirinya sebagai pemimpin, lah itu bisa jadi tidak. Maka beliau bersabda, man arada ayan sohalidi sultan, ya, fala yubdihi alaniyah, walakin ya'khud biyadih falyahlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad addalladhi alaih. Beliau memberikan tata cara menasihati, man arada, barang siapa menginginkan, ayan sohalidi sultan, menasihati pemimpin. Siapa yang ingin menasihati pemimpin? Apa yang saya katakan? Fala yubdihi alaniyah, jangan menampakkan secara terang-terangan. Berarti harus secara rahasia. Jangan menampakkan secara terang-terangan. Bahkan disebutkan secara detail di sini, tidak terang-terangannya bagaimana? Walakin ya'khudhu biyadih, hendaklah dia ambil tangannya, ya. Jadi cara yang tidak terang-terangan adalah diambil tangannya pemimpin itu, falyahlu bihi,
kemudian bersendirian di tempat yang tidak kelihatan orang lain, ya bersendirian di sana, maka dinasihati saat itu. Fa in qabila minhu, kalau nasihat yang kita berikan itu diterima, fadaka, itu yang kita harapkan. Wa illa, dan jika tidak, kana qad adalladzi alaih, maka dia sudah melakukan kewajibannya memberikan nasihat. Hadis ini sangat penting ya ikhwah azani wasallam. Bagaimanakah untuk menasihati pemimpin itu ada cara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak dengan cara yang terang-terangan, dengan cara rahasia. Ya. Mungkin orang yang bahasa kita pesimis, wah ya tidak mungkin kita mau ngomong sama presiden secara sendirian, mau ke sana aja sudah dihalang-halangi ini dan itu. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang penting kita harus niat ikhlas dulu, ingin menasihati. Meskipun kita nasihati tidak ketemu dengan presiden, tapi kalau kita berikan nasihat untuk presiden, siapapun yang kita temui, tapi sekali lagi niatnya harus ikhlas karena Allah. Kita mau menasihati pemimpin kita, mungkin bisa jadi kita sampainya hanya katakanlah di wali kota. Suatu saat kan pertemuan, misalkan ada pertemuan wali kota seluruh Indonesia dengan presiden. Kalau kita nasihat kita nyampe ke wali kota dengan ikhlas, sekali lagi memang betul menginginkan kebaikan, bisa jadi wali kota akan menyampaikan apa yang kita sampaikan ke forum yang ada presiden di situ. Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Maka jangan berpikir yang tidak mungkin dulu. Ya. Kalau kita bisa menasihati, ya alhamdulillah itu kita inginkan. Kalaupun tidak, kita itu tidak bisa ketemu presiden dan yang lainnya, kita sudah melaksanakan tugas kita. Tapi dengan cara yang baik tadi itu. Ya, karena kita tidak mungkin ke presiden, di bawahnya ya gubernur, nggak mungkin ya sudah di bawahnya wali kota, nggak mungkin sudah ke Pak Camat, Pak Lurah dan seterusnya. Ya, yang penting tugas kita adalah menyampaikan nasihat itu. Jangan kemudian turun ke jalan surat ini nasihat untuk presiden kita, presiden tercinta, untuk wali kota kita, untuk gubernur kita. Dia berada di atas mimbar, di hadapan masyarakat, di hadapan halayak. Presidennya tidak ada, wali kotanya tidak ada, gubernurnya tidak ada. Mengatakan ini nasihat untuk mereka. Namanya nasihat ya ketemu. Kalau itu namanya bukan nasihat, itu namanya membuka aib. Namanya membuka aib. Maka jangan dilakukan yang semacam itu. Apalagi menyalahgunakan satu hadis yang sahih, ya. Satu hadis yang sahih dari riwayat Abu Dawud, di mana Rasul bersabda, yaitu afdalul jihadi kalimatu haqqin atau kalimatu adlin inda sultani jair. Ini hadisnya sahih, hadisnya benar, tapi jangan salah penempatan. Apa artinya afdalul jihad? Seutama-utamanya jihad kalimatu adlin, kalimat yang adil atau kalimatu haqqin, kalimat yang hak, disampaikan ke siapa? Inda sultanin jair, yaitu kepada atau di hadapan penguasa yang semena-mena. Lafadznya ya ikhwah azakumullah, memang benar itu ternilai jihad yang paling afdol. Yang pertama adalah kalimatu haqqin. Kalimat disampaikan harus hak, harus benar. Jangan masih isu, jangan masih katanya dan katanya, tapi harus hak, ya harus benar kalimat itu. Inda sultanin jair, yaitu di hadapan penguasa yang semena-mena. Kata-kata inda ini di sisi pada asalnya, artinya tidak kemudian jauh dari yang dinasihati. Ya, dia katakanlah berkoar-koar di hadapan, kalau wali kota di gedung wali kota, dia mengatakan, kita sedang menyampaikan kalimatul hak di hadapan pemimpin yang semena-mena ini gedung wali kota ini. Iya, yang kamu hadapi gedungnya bukan orangnya. Seharusnya menghadapi orangnya, begitu, bukan gedungnya. Nah, ya ikhwah, ini hati-hati. Artinya kalimat atau hadis ini adalah hadis yang hak. Maka kalau sesuai dengan lafadznya, ya ketemu orangnya baru disampaikan. Kalau tidak ketemu, ya kita bagaimanakah berusaha bisa ketemu. Kalau tidak bisa ketemu, ya kita bagaimanakah bisa menulis surat misalkan, dan dengan cara-cara yang
lainnya. Maka itu titik pentingnya, yaitu nasihat li ammatil muslimin. Maka hendaklah kita menasihati kepada pemimpinnya kaum muslimin itu tidak dengan cara terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, bahwasanya nasihat kepada kaum muslimin ini insya Allah adalah sudah sering disampaikan. Walhasil intinya nasihat kepada muslim adalah bagaimanakah kita mengajak mereka di dalam kebaikan. Itu ta'awun 'alal birri wa taqwa, bekerja sama dalam ketakwaan, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awun 'alal itsmi wal udban, dan kita tidak bekerja sama di dalam dosa dan permusuhan. Kemudian juga kita bagaimanakah amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ayo ikhwah azani waskullah, itulah isi yang terkait dengan masalah ad-dinu an-nasihah. Sebelum kita akhiri, sedikit tambahan yang terkait dengan nasihat ini. Maka kapan nasihat itu bermanfaat atau berfaedah? Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, yang diantara petikan hadis itu yang terkait dengan hakul muslim al muslim situn, hak muslim yang satu nilai ada 6 atau ada yang 5. Di antaranya adalah idastan sohaka fan sohlau, kalau dia meminta nasihat, berilah dia nasihat. Ini adalah waktu momen yang pas. Kalau ada orang yang minta nasihat, nasihatilah. Kalau dia tidak minta nasihat, bagaimana? Ya, kita tunggu. Kalau memang dia sedang tidak butuh nasihat, kita nasihati, malah nanti mental. Ya, tapi ketika minta nasihat, nasihati. Ya, sebelum minta nasihat mungkin digiring untuk minta nasihat. Ya, contoh misalkan kita ngobrol dengan orang-orang umum, misalkan apakah dia itu orang yang di sawah, apakah dia itu orang penjual ini penjual itu, yang ngobrol terkait dengan kesibukan dia. Kalau di sawah bagaimanakah pertaniannya dan seterusnya. Nanti kita kaitkan dengan agama. Kalau sudah masuk di agama, mungkin mereka bertanya, loh, apa hubungannya pertanyaan dengan agama? Berarti dia bertanya ingin tahu, maka kita jawab, kita nasihati di situ. Jadi yang paling pas itu ketika kita dimintai nasihat. Dan kita tidak akan memberikan nasihat yaitu ketika seorang itu tidak siap. Nah, apalagi orang sedang marah-marah untuk menasihati, enggak pas sama sekali sudah. Orang marah untuk menasihati enggak pas, ya, karena dia sedang marah. Kemudian yang kedua ya ikhwah azanillah, bahwasanya nasihat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena adalah merupakan amalannya, kebiasaannya, yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah memang tugasnya adalah memberikan nasihat kepada umatnya ini. Dan secara hukum memang ada beberapa pendapat hukumnya nasihat itu apa. Maka diantaranya disebutkan dalam riwayat dari Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin. Aku pernah membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sumpah setia dan setia kepada Rasulullah SAW, ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslimin, dan menasihati setiap orang Islam. Maka ada yang mengatakan nasihat adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ya ada yang menegakkan satu, maka yang lainnya gugur. Tapi walhasil intinya ada pendapat yang lain yang lebih umum, bahwasanya ketika nasihat tadi itu ada 5, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk a'immatul muslimin, dan untuk kaum muslimin, maka ini artinya ada sesuai dengan hukum Islam. Ada nasihat sifatnya hukumnya wajib, ada nasihat sifatnya hukumnya sunnah, ada sifatnya hukumnya mubah, ya, dan sesuai dengan hukum nasihat ini. Jadi ada yang wajib itu ada yang fardu ain, fardu kifayah, kemudian ada yang sunnah, ya, ada yang mubah, ya. Kapan itu dilakukan? Ya sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kemudian yang paling akhir yang tadi sudah kita katakan,
di dalam menasehati maka usahakan itu dengan cara sembunyi, tidak terang-terangan. Sekali lagi dengan cara sembunyi dan tidak terang-terangan, itulah namanya nasihat. Maka dengarkanlah bagian akhir ini, yaitu syair bait yang ditulis atau disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau membuat syair tentang nasihat ini. Beliau mengatakan, tawammadni binushika fin firadi, yaitu tutupilah kesalahanku, binushika dengan nasihatmu, fin firadi dikala aku sendirian. Jadi kalau aku sendiri, datangilah, nasihatilah, dan jangan menyampaikan kesalahan kepada yang lain. Wajannibnin nasihata fil jamaah, dan jauhilah dariku menasihati di depan para jamaah. Jangan nasihati ketika banyak orang. Jadi beliau menyampaikan kalau nasihati sendirian, jangan di hadapan jamaah. Beda antara nasihat bahasanya kasus dengan nasihat yang umum. Kalau nasihat umum ya tidak ada masalah. Ya, kalau sudah mencakup menunjuk kepada seseorang punya masalah begini begitu, nasihat itu secara individu. Beliau mengatakan, fa inna nusha bainan nas naun minat taubih la ardo istima'ah. Karena memberikan nasihat di hadapan banyak orang, di hadapan manusia, naun minat taubih, itu satu macam dari taubih, menjelek-jelekan orang lain. Ya, kita nasihati satu orang, ada orang lain, seakan-akan kita merendahkan dia. La ardo istima'ah, maka aku tidak ridho untuk mendengarkannya. Siapa orang yang mau dijelek-jelekan di hadapan orang lain? Tidak ada. Maka beliau mengatakan, aku tidak ridho untuk mendengarkan yang semacam itu. Wa in khalaftani wa asaita qawli fala tajza idza lam tu'ta ta'ah. Ya. Beliau mengatakan, jika engkau menyalahiku dan tidak mengikuti ucapanku, maka janganlah engkau kaget bila nasihatmu tidak ditaati. Artinya apa? Artinya kalau kita maksa nasihati orang, seseorang, ada orang lain, kemudian dia tidak mau mengikuti nasihat kita, jangan disalahkan. Bukan karena isi nasihat kita, tapi karena dia dipermalukan di hadapan orang banyak, sehingga dia tidak mau menerima nasihat kita. Maka ini intinya, kalau nasihati seseorang, usahakan dengan cara tersendiri, yaitu bersendirian, berdua, bahasanya 4 mata. Ya, banyak riwayat dikatakan sebelumnya di dalam ini bahwasanya kalau kita ngobrol berdua, insya Allah kita itu lebih lebih bisa netral, Tapi kalau kita ngobrol 3 orang, 4 orang, terus kita nasihati salah satunya, dia itu kalau bilang iya itu juga nggak enak, bilang tidak juga nggak enak, akhirnya bingung. Ya, maka dari itu ya ikhwah, hendaklah kita menempatkan ini pada tempatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Tapi kiranya ini yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.